yang kita pelajari kemarin, mad to bi ai, mad badal. Kemudian apa sekarang mad? Tadi apa itu namanya? Iwad. Kemudian ada lagi mad silah. Ada apa? Silah qasiroh. Oke. Qasiroh. Mad tabi'i yang kemarin. Mad itu ada berapa hurufnya? 3 alif, ya, waw. Ya, kita perdalam mana saja yang kita 2 harokat, alif, ya, waw. Mad tabi'i sama, hanya alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, waw mati setelah dhamma. Fathah berdiri, ya, termasuk fathah berdiri. Nah, di sini kasroh berdiri juga sama ya, sebenarnya sama ya. Asal posisinya bukan di a, di alif. Kalau mad badal, apa bedanya mad badal? Kemarin di mana? Di a, di alif. A, I, U. Kemarin kita contohnya apa? Di mad asli itu 2 harokat ya. Contohnya apa? Amanu. Amanu. A-nya apa? A-nya? Mad badal. Mad badal. Nu-nya? Mad tabi'i. Kalau baca gini, zalika. Apa hukum bacaan za? Da-nya mad tabi'i. Ke sini ya. Gampang ya? Nah, saya lanjutkan sekarang tentang mad iwad ya. Mad iwad ya. Mad iwad ini ketika posisi harokat fathah tain ya. Dan di depannya ada alif ya, ada alif. Kalau tanwin kasroh, tanwin domah atau kasroh tain dan domah tain itu tidak dibaca panjang ya. Jadi seluruh ketika kita bertemu dengan apa? Fathah tain dan depannya ada apa? Alif, itu dibaca panjang 2 harokat dari kata an menjadi a. Itu ya. Itu rumusnya. Dari kata an menjadi huruf mana ini? 1 ya. Jadi a. Oh, sama dengan salah ya. Nah, ini biar gak bingung. Jadi a baca 2 harokat. Nah, berarti seluruh huruf yang ada fathah tain atau tanwin fathah itu dibaca panjang 2 harokat. Adakah yang tidak dibaca 2 harokat? Ada nggak? Ada? Ada nggak ketika bertemu dengan fathah tain tidak dibaca 2 harokat? Ada nggak? Di akhir ada dong. Ini kalau tadi kalau mana? Kalau in dan un itu tidak dibaca ya, dimatikan guys ya. Ini tidak dibaca. Tapi kalau ini dibaca. Ada nggak yang tidak dibaca ketika membaca fathah tain? Tidak dibaca panjang, ada nggak? Pintu jawabannya? Ada. Ketika fathah tain ada di ta marbutoh. Apa Pak? Tamar butuh. Mana tamar butuh teh? Ini atau gini. Ini meskipun tan ya. Tan ini tidak bisa dibaca panjang, dimatikan ya. Terus pertanyaannya, kalau di hamzah ada alifnya enggak? Kalau ada fathah tain di hamzah, di mana nulisannya? Ini dia. Fathah tain di hamzah an. Ini dibaca gimana?
A kan panjang 2 harokat. Contohnya apa? Wanisaan. Contoh apa? Wanisaan. Berhenti di wanisaan, di an-nya berarti bacanya wanisaa 2 harokat. Yang jadi pertanyaan, kenapa di hamzah tidak ada alifnya? Pengen tahu jawabannya? Sekali. Kenapa di hamzah tidak ada alifnya? Kalau yang lain misalnya apa? Jami'an. Ada alifnya enggak? Ada jami'an. Tapi di hamzah mah ada alifan. Kenapa? Pengen tahu jawabannya? Karena memang dari sananya begitu ya. Karena memang khusus untuk hamzah ya. Ini tidak ditambahkan hamzahnya, alifnya. Khusus hamzah, kaidahnya tidak ditambahkan alifnya. Ya. Maka cukup ditulis an, tapi dibacanya tetap bacanya panjang. Ya. Di mad iwad. Ini apa hukum bacanya? Mad iwad sama. Wanisaan dibaca wanisaa. Namanya apa? Mad iwad ya. Mad iwad. Kalau jami'an, pasti itu mad iwad. Jami'an jadi n-nya dicoret jadi jami'a 2 harokat ya. Itu ya. Jadi sekian seperti itu. Nah, selama ini kita tahu, wah ini baca 2 harokat. Tapi secara ini kenapa dibacanya 2 harokat ya? Terus kenapa? Terus di mana posisi mana aja? Saya ulangi ya. Kesimpulan dari mad iwad adalah setiap ada apa? Tanwin fathah dan di depannya apa ada? Ada alif. Dibacanya a 2 harokat dinamakan mad iwad. Ya. Kecuali pada ta marbutoh, maka tannya dimatikan jadi ha, jadi ha. Contoh apa? Hasanatan jadi hasanah. Wa aqimus sholatan wa aqimus sholah. Wa atuz zakata, termasuk ta juga ya. Kaidahnya tan ta juga sama ya. Kalau di situ mati jadi huruf ha, kalau mati jadi ha, kalau disambung tetap ta gitu. Hanya hasanatan jadi hasanah. Iya. Iya. 2 harokat itu. Wanisa catatannya harus berhenti. Jadi ini harus berhenti. Kalau nggak berhenti menorma aja. Ya. Wanisaan dibaca wanisa. Ya, itu. Ya, 2 harokat itu. Ya, mad iwad. Di akhir bacaan atau ketika kita habis nafas berhenti di situ. Dia tidak selalu harus di ujung. Misalnya wal adiyati dobha, kan 2 harokat. Kan ayat itu mad iwad kan. Kalau di tengah gimana? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Enggak maradun, maradu 2 harokat. Karena di situ kita berhenti. Kecuali kita sambungkan. Ya. Jadi kaidah dibaca 2 harokat syaratnya harus apa? Berhenti. Kalau enggak berhenti mah normal aja. Ya. Syaratnya harus berhenti ya. Harus diwakafkan ya. Diberhentikan. Kalau enggak diberhentikan mah normal aja, tanwin fungsi tanwin ya. Ada lagi? Ya, 2 harokat ya. 2 harokat. Nah, itu rubah dari n ke a. Itu kalau kita kan gitu. N-nya dicoret jadi apa? A itu. Nah, sekarang mana saja? Nah, ini. Contohnya gitu. Ketika ada tanwin fathah, nah, di depannya ada alif, pasti tidak ada alif ya. Alif kecuali apa tadi? Di an ya, di hamzah. Maka dibacanya 2 harokat jadi a ya. Kecuali kepada takmar butoh jadi ha ya, jadi ha.
Kemudian mad silah. Mad silah itu kan ada dua ya. Mad silah apa? Mad silah qasirah dan tawilah. Apa bedanya? Kalau tawilah, qasirah itu kata qasar. Dua ya. Diringkas. Jadi berapa? Dua. Ya. Kalau tawilah, tawil artinya panjang ya. Ya, berarti panjangnya boleh lebih dari dua ya. Nah, saya bahas ini ketika membaca yang dua harokat ya. Gampang ini cuma apa? I dan domah terbalik. Dan posisinya di hadomir. Posisinya di apa? Hadomir. Hadomir itu mana? Ya iya. Bukan hak marbutoh ya. Kalau hak marbutoh gimana? Syaratnya harus ada titik. Ini kan kayak tamarbutoh. Ya, tapi kan bukan tamarbutoh namanya, ya. Ada titik. Oh, ini hak marbutoh misalnya. Kan enggak ada. Hi wa malaika tahu wa rusulihi. Nah, ini lahu lihi. Contohnya Pak. Lahu lihi. Ya. Nah, ini ada kasus. Ya. Kalau bacaan minhu, ini minhu. Apa namanya? Tadi ada minhu ya? Min hu-nya terbalik atau tidak? Tahu. Minhu domahnya terbalik tidak? Tidak. Kenapa tidak terbalik? Kenapa tidak terbalik? Dari sononya. Itu jawaban yang paling gampang ya. Dari sononya begitu. Ya. Jadi ketika hak domir sebelumnya ada sukun, tidak dibaca panjang. Ya. Meskipun nanti ada pengecualian ya. Ya, hak domir sebelumnya sukun tidak dibaca panjang. Terus gimana kita nentuinnya? Gampang. Di Mushaf Indonesia sudah ada tulisannya. Cuma secara kaidah begitu ya. Kalau ada apa? Sukun sebelumnya itu tidak dibaca panjang. Ya. Ya, hu semua kan? Nah, itu baca. Ya. Kalau ada hu-nya di situ hak domirnya sebelumnya tidak ada tanda sukun, itu dibacanya panjang dua harokat. Nah di Mushaf Indonesia mah begini, domah terbalik atau kasroh berdiri. Nah di Mushaf Timur Tengah cirinya itu apa? Kalau domah terbalik gimana? Itu ada wawu kecil. Saya gini ya, ada wawu kecil ya. Itu bacanya panjang pendek, ini nanti panjang. Ya. Atau di sini ada tulisan begini, hi sini. Di sini apa? Bacanya hi. Aduh, kenapa baca ini huruf iya ya? Ada huruf iya ini. Kalau Mushaf Timur Tengah. Tandanya panjang dua harokat. Jadi saharokat. Ada ya kecilnya, ada wawu kecilnya untuk Mushaf Timur Tengah, ya. Untung tuh makan Timur Tengah cina gitu ya, di Indonesia ya. Maksudnya kita tahu kalau ini, nah iku mama cana nih kayak koma gitu. Padahal situ huruf ya kecil, ya huruf ya kecil. Bacanya minhu. Kaidahnya tadi ya. Ini ada huruf ha, ya, minhu. Ya. Kemudian, nah ini saya masuk dulu untuk saya tanya dulu, ini berkenaan dengan kemarin belum saya sampaikan ya. Udah sampaikan belum ya? Oh belum Pak. Ada bacaan sini.
Oh, jadi mana bacaan itu? Coba lihat Al-Ahqaf 46. Al-Ahqaf ayat 46. Ya, mohon maaf tulisannya. Gak ada baunya. Di sini tulisannya ada hamzah, dimati ya. Itu bacanya? Ya. Nah, ini kaidahnya gimana? Masih ingat gak kaidah Al-Ahqaf? Bacanya gimana? Panjang. Apa hukum bacaannya? Bacaan tadi apa? Itu nih. Apa hukum bacaannya? Hukum bacanya apa? Ya, pilih A. Mad tabi'i, B. Mad badal, D. Mad iwad, ulangi. A. Mad tabi'i, B. Mad badal, C. Mad iwad, D. Mad silah qasirah. Ini yang bacanya utuni atau ituni? Ituni ya. Nah, di i-nya di sini. Di sini ada i-nya. Apa hukum bacaannya? A. Mad tabi'i, B. Mad badal, C. Mad iwad, D. Mad silah qasirah. Kenapa mad badal? Karena di huruf alif. Di huruf alif ya. Jadi kaidah ini disebut mad badal. Ada beberapa kasus di Al-Qur'an juga sama ya. Dengan syarat dibacanya panjang mad badal itu ketika posisinya berhenti di fis samawat. Berhenti di situ baru dibaca itu nih. Kalau disambung gimana? Bukan mad badal. Fis samawati tuni, enggak jadi mad badal lagi. Ya. Hanya mati aja iya, ya. Jadi syaratnya sebelumnya harus dimulai ya. Bacanya dimulai atau diibtida di sini. Syaratnya ibtida di sini maka dibacanya panjang tuni. Kaidahnya begitu. Kayak gimana? Nih. Nah, jadi ya. Nih. Ini kaidah bacanya. Secara hukum bacanya i-nya apa? Mad badal, tu-nya tabi'i, ni mad tabi'i ya. Jadi khusus mad badal itu di huruf alif panjangnya ya. Kalau bukan di alif itu berarti mad tabi'i ya. Bisa pahami ya? Ya, itu kaidah-kaidah dalam membaca dua harokat. Jadi selama ini ini dua harokat. Kenapa dibaca dua harokat? Ya. Karena secara simpel ciri mad itu apa? Alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, waw mati setelah domah, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Udah dua harokat. Atusan yang liar atuh, bukan liar kita secara detailnya gimana gitu. Jadi jangan cuma cenah kita tuh dua harokat gitu. Mau ditanya kenapa dua harokat? Nah, sudah dari sananya begitu gitu. Kenapa? Satu harokat? Oh iya, jelas ya berbeda ya. Jadi mad itu gak boleh dikurangi. Kalau udah asli itu gak bisa dikurangi ya. Atau kurang seetik matenan gak bisa. Atau tambahan lah sedikit gak bisa ya. Namanya sudah asli berarti gak bisa dirubah. Berarti itu asli deh itu namanya ya. Mad palsu nanti ya. Kalau bisa dikurangi ya. Baik ya. Itu yang dua harokat.
Nanti insyaallah berikutnya ada mad apa yang belum? Tamkin ya. Mad tamkin, ada mad harfi. Ya, mad harfi ya. Insyaallah yang akan datang.